Bismillahirrahmanirrahim. Mumpung masih dikasih umur, maka isilah semua waktumu dengan amal ibadah yang baik dan penuh totalitas. Karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Ingat, diulangi, karena waktu tidak akan pernah terulang kembali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana ila dinil Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tahiba bi rahmatillah atada ma fi ilmillah. Wassalatu wassalamu da'imain bi mulkillah wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Majelis Ar-Ratib, murabbi semoga beliau dikasih kesehatan selalu, dibanyakan rezekinya, diberi anak-anak yang soleh dan soleha, dan terus membimbing kita. Ya, ketika kita salah, beliau menunjukkan kita. Kepada teman-teman dan sahabat-sahabatku para asatid yang saya hormati, dan sahabat-sahabat majelis Ar-Ratib yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini dengan berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa, di malam ini kita bisa duduk bareng, bisa duduk bersama, diberi nikmat sehat, diberi nikmat lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada orang-orang yang lain yang di luar sana. Di malam ini kita bisa bertahmid, bersolawat, menjunjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mempertahankan hal ini, karena manusia butuh jasan. Manusia sangatlah butuh makanan rohani. Walaupun cukup duniawiyah, motor ada, mobil ada, pakaian wakeh, tapi kalau nggak ngaji, masya Allah, ya. Terus belajar. Nanti Allah yang membukakan ilmu yang ada di dalam diri kita. Jangan menyerah. Sebelum kata Syekh Nawawi Tanara mengatakan dalam kita salah satu kitabnya, sebelum 4 perkara dicabut dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita terus belajar. Walaupun kita duduk bersama di sini, kapasitas kita masing-masing, tidak semua sama, tapi terus belajar agar kapasitas pengertian kita dalam agama lebih dalam. Ya, jangan bosan-bosan, karena kalau udah bosan, masya Allah, sangatlah susah hidup kita. Hidup cuma sebentar di dunia ini, cuma 60 tahun, 65, 70, mending itu yang panjang, barang yang pendek. Ya, ketika kita dikasih umur pendek dalam keadaan kita su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Tapi ketika kita dalam keadaan belajar, mengaji di majlis-majlis dimanapun itu, insya Allah Allah akan membimbing kita ke jalan yang lurus. Intinya seperti itu. Ketika 4 perkara dicabut dari kita, kata Syekh Nawawi, intahaba arba'at khisari minan nas. Jadi dijemput paksa, diambil paksa 4 perkara dari diri manusia. 1, ketika kita punya nyawa, kita gak bakal bisa menolak. Ketika kita punya nyawa, malaikat maut datang dicabut, apakah kita bisa menolak? Tuh, mending kalau keadaan kita lagi ingat sama Allah. Barang enggak. Yang kedua, yang kemarin dibahas, ketika kita punya harta, kita meninggal tuh yang ngerebut ahli waris. Apakah kita bawa ke alam akhirat? Direbut sama ahli waris dengan paksa. Apakah mobil kita yang kita cari selama ini
ya, dengan susah payah ndas jadi hulu dan ndas jadi apa, ndas jadi sikil jerong kene mah ya, sikil jadi ndas. Apakah itu ikut ke akhirat? Direbut sama ahli waris. Yang ketiga, ketika kita dikubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh masyarakat, oleh manusia, daging, tulang kita direbut sama belatung, hancur nggak ada gunanya. Ya, kecuali orang-orang pilihan Allah, kecuali aulia Allah. Yang keempat, yang paling ngeri, ketika kita punya musuh, atau ketika kita punya perpaduan pafadon dengan seseorang atau bermusuhan dengan seseorang, apa yang diambil? Amal kita yang diambil, ya. Amalan bagus kita, amal soleh kita yang diambil paksa. Ketika kita dolim ke seseorang, orang yang kita dolimi akan secara paksa dengan otomatis mengambil amalan soleh kita. Ya, ketika kita gibah, ketika kita menyakiti orang lain, otomatis ketika kita meninggal, amal soleh kita diambil sama orang yang kita zalimin. Mending kalau punya amal soleh, tukang ngaji, tukang sholat, tukang ibadah, barang enggak, ya, apa yang kita banggakan? Coba sholat kita udah diterima atas sama Allah, belum tentu. Hal seperti ini kita duduk bareng ngaji ini yang pasti, membaca sholawat dengan guru-guru kita, membaca tahmid dengan syarat keilmuan yang jelas. Ketika kita tidak punya amal soleh di dalam kubur nanti, itu kejelekan yang kita dolimi dikasihkan ke kita, masya Allah, dikasihkan secara paksa otomatis. Makanya berhati-hati dalam hidup, terus belajar ngaji agar ketemu namanya ilmu. Dengan belajar, insya Allah, karena kata orang, man mata fi talabil ilmi mata syahidan, orang meninggal dalam keadaan belajar ilmu, maka orang tersebut akan matinya mati syahid. Ya. Dan ketika orang itu berbuat salah, masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena orang belajar. Tuh, masya Allah, walaupun kita belajar seminggu 3 kali atau seminggu 4 kali di majelis manapun, di kobong manapun, di kiai manapun, terus berjuang. Untuk apa? Untuk hari depan. Bukan hari depan, hari esok. Hari depan itu kuburan kita. Yang mana di sana, kita di sini. Sehari di sana 5.000 tahun kita di dunia. Masya Allah, nggak ada hitungannya. Kita hidup di dunia cuma 60-70 tahun. Apakah kita sudah punya bekal untuk akhirat? Camkan itu, pikirkan itu. Belajar terus agar ketemu ilmu, dan Allah membimbing kita dengan wasilah para aulianya, wasilah para baru guru kita. Tidak panjang lebar dari saya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalu bila ibtida, al-akhiru bila imtihak, wassalatu wassalamu ala imami ahli sofa wal wafa, kutbil anbiya wal awliya, sayyidina wa maulana rasulillah Abul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, khairid dawa likulli syaqamin wada, rahmatan wa sifa fi sirri wal jila, wa ala alihi wa sahbihi madamatal arda was sama. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, summa yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika sayyidina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Ambil tabaruk salawat tanggul. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dunub wa taslihu bihal qulub wa tantaliku biha su'ub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Alhamdulillah, berkah dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah selalu dipilih oleh Allah. Sadar tidak sadar kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk menyebut dan memuji yang sang pencipta diri kita berikut alam semesta dan semua hal-hal yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dan sholawat salam kepada junjungan Nabi kita, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, 2 minggu udah ninggalin bulan Syawal. Alhamdulillah, kalau yang baru ketemu minal aidin wal faidin. Dan terima kasih juga yang telah datang ke bait, ke rumah. Dan kita mudah-mudahan hati kita bersih. Dan yang pernah datang yang ke rumah mudah-mudahan diberikan cahaya nanti, dunia maupun akhirat. Karena sebagaimana dari hadis Nabi Muhammad SAW juga ada tukilan-tukilan seseorang ketika masuk di 1 Syawal yang teringat 2 hal bagi dirinya, orang tuanya dan gurunya, maka dia akan mendapatkan jutaan pahala keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang masih hidup maupun yang telah wafat. Makanya orang-orang tua kita, guru-guru kita, sepuh-sepuh kita biasa kalau malam 1 Syawal ngadain apa? Berkatan tuh, kirim doa, khususnya yang wafat. Nah, kalau yang hidup gimana? Samper deh. Kalau 1 Syawal dia ingat guru dan orang tuanya, maka ketemu Idul Adha, Idul Fitri lagi, dia mendapatkan penjagaan yang sangat luar biasa di sisi Allah. Menjadi kafarat dia akan kesalahan dan kelalaiannya di dunia. Karena ada hadis Nabi juga, minal id kafarah, seperti Jumat bainal Jum'ah kafarah, sebagai peredam dia punya murka dari Allah Subhanahu. Kan masing-masing kita punya murka dari Allah, punya kesalahan. Nah, dengan sabab itu kita diperedam kafarah, kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi rasa cinta. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena apa? Karena yang dikenal kita lahir ke dunia adalah kedua orang tua kita. Karena yang dikenal di sisi Nabi Muhammad SAW adalah guru kita. Bagaimana kita sekarang di Tanggul ada hall besar dari para aulia Allah yang bernama Habib Soleh Tanggul. Nah, kita nggak diizinin ke sana, walaupun kita niat yang ada ke sana. Berarti kan hak mutlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beberapa tahun yang lalu kayaknya nggak ada izin, nggak ada apa, tapi bisa berangkat. Sama kita duduk di majelis semacam ini, mau sadar nggak sadar, niat nggak niat, Allah yang pilih. Alhamdulillah, mudah-mudahan di malam hari ini kita bisa pasang niat baik lagi di Syawal pertama kita. Ke depan sampai ketemu Id puasa lagi, mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu jalan lurus hidup kita masing-masing. Ya. Mudah-mudahan nanti di Id lagi pikirkan lagi tuh guru dan orang tua. Masalahnya apa? Gak ada lagi orang yang nyelamatin kita dunia wal akhirah, ya orang tua, ya guru. Gak ada, ente mau nggak berjuang buat guru, ente mah bagaimana diperjuangkan nanti di padang mahsyar. Padahal gurulah yang akan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi kenal sama gurunya. Sama kayak kita ke Haul Tanggul. Kita nggak dikenal Haul Tanggul, nggak pernah ketemu Habib Soleh Tanggul. Tapi Sayyidil Walid dikenal sama Habib Soleh Tanggul. Karena satu guru belajar kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf Gresik, satu guru. Dikenal, makanya Walid ketika ngundang Habib Soleh Tanggul ke bednya di Tebet di Jakarta, itu bisa hadir. Kenapa? Karena dikenal. Nah, kita nggak dikenal sama Habib Soleh Tanggul. Yang dikenal
Walid. Begitupun anak nggak pernah jumpa Habib Soleh Tanggul, tapi anak pernah jumpa orang yang dikenal Habib Soleh Tanggul, yaitu Sayyidil Walid Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir. Dengan sabab itu anak dikenal sama guru, Habib Soleh Tanggul juga kenal sama muridnya guru, ya. Begitupun sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kita nggak dikenal oleh Nabi, tapi dengan wasilah guru yang dikenal gurunya, karena sebab itu dia diselamatkan dunia wal akhir. Makanya kedudukan guru dari Habib Abdullah Al-Haddad menukil suluk fil murid itu derajatnya paling tinggi setelah orang tua. Kenapa? Karena gurunya menyampaikan, menyelamatkan dia dunia wal akhir. Berat jadi guru itu. Nah, kalau anak jujur, anak ini terpaksa jadi guru itu. Nggak ada tujuan, nggak ada niat, nggak ada lillah, nggak ada nawa itu. Tapi mau nggak mau Allah yang titipkan itu kedudukan. Allah titipkan itu perjalanan. Sehingga anak harus membawa antum-antum semua kepada keridhaan Allah. Dan bagaimana setiap wajah-wajah kita dikenali guru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah khobar itu telah nyampe ke kita Idul Fitri di tengah puasa kemarin. Allah ya, wajah-wajah kita mudah-mudahan ruh bagaikan dohir dan batin kita sampai nanti Nabi memanggil kita di padang mahsyar. Allah, itu tugas guru, bukan derajat keduniawian, bukan. Iya benar, guru mengangkat tangan untuk kemudahan murid-muridnya, untuk kemudahan jalan hidupnya, untuk bagaimana dia bisa bertakwa sejati-jatinya takwa di sisi Allah, menjauhi daripada semua larangannya. Makanya ada tips memilih guru yang mudah-mudahan guru itu mampu menyampaikan kita mendapatkan keridhaan Allah, bisafaatin Nabi Muhammad, keberkahan aulia, dijauhkan dari bala dan musibah. Alhamdulillah kita ini orang-orang yang dijaga. Musibah besar nggak terjadi sama diri kita. Beda di tempat lain. Ada yang kebakaran, ada yang kena tsunami, ada yang kena longsor, ada macam-macam. Bahkan yang naudzubillah, ada yang fitnah LGBT, ada fitnah maksiat, ada fitnah. Kita di tempat kita masih aman. Berkah siapa? Ada guru-guru solihin yang mengangkat tangan untuk menjaga tempat kita masing-masing, sehingga hal-hal tersebut jauh dari diri. Sadar nggak sadar itu? Dan itu adalah penjagaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau apa jadinya kalau di lingkungan kita ada fitnah, contoh LGBT, lagi rame itu mana-mana. Kena anak kita, Masya Allah. Fitnah zina, Masya Allah. Walaupun kita pas-pasan nih hidupnya, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita masih dikasih sehat walafiat, ibadah dengan tenang, nggak dalam kondisi perang, nggak dalam kondisi rusuh. Bener kan? Itu nikmat dari Allah yang patut kita syukuri. Dan mudah-mudahan keberkahan Habib Soleh Tanggul, sebagaimana dulu beliau itu berdoa ketika ada fitnah PKI, wabah, Habib Soleh Tanggul ngangkat tangan. Nggak lama PKI di masa beliau hidup akhirnya mampu ditumpas. Ketika ada wabah, beliau mengangkat tangan se-Indonesia didoain. Nggak lama. Nah kita sekarang mulai sedikit orang sekarang udah doa masing-masing. Udah egois dengan doanya. Sekarang itu orang udah berdoa egois. Padahal ajaran Nabi Muhammad SAW adalah mendoakan umatnya untuk selamat, yang tadinya ahli neraka menjadi ahli surga, yang tadinya nggak nemu jalan ketemu jalan. Allahumma sholli. Mudah-mudahan kita dapat catatan kanan dari sisi Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pernah bersabda, dikabarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, Nabi itu tahu porsi umatnya sampai akhir zaman. Tahu mana umatnya dari awal hingga akhir nanti yang masuk ke surganya Allah. Udah dikasih tahu namanya. Tahu umat yang masuk neraka dari awal tercipta alam semesta sampai akhir zaman. Tahu di mana orang-orang dari hamba umat manusia dan jin yang masuk neraka.
Pertanyaannya, ada di mana catatan itu? Mudah-mudahan sabab itu yang kita kenal daripada sanad guru yang mulia, nisbat guru mulia, sampai kita ada di nama catatan kanannya Nabi Muhammad SAW. Sampai detik ini, kalaupun kita berdosa, kita melakukan kesalahan, Nabi dapat laporan. Nabi datang itu dari setiap nama-nama kita, wajah-wajah kita lakuin bohong, zina, atau macam apapun yang kita sadari kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dulu datang ke mejanya Nabi Muhammad SAW. Lalu dilihat, Nabi menangis kalau kita melakukan kesalahan dan beristighfar kepada Allah atas nama-nama umatnya sebelum kita sadar atas kesalahan kita masing-masing. Tuh, Kanjeng Nabi udah ngangkat tangan, ya Allah, ampuni fulan bin fulan, ampuna fulan binti fulan. Kita sendiri masih nikmat dengan kelalaian, nikmat dengan kemalasan, nikmat dalam maksiat, nikmat dalam dosa. Kalau datang kenikmatan yang di sisi Allah, kita beribadah kepada Allah, itu membuat Nabi tersenyum. Datang juga amaliyah kebaikan kepada hadapan Nabi, ke meja Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bersyukur kepada Allah dan mengangkat segala amaliyah kita. Ya Allah, terima ini amal perbuatan fulan bin fulan, fulan binti fulan ke hadapanmu. Sebelum kita meminta hal tersebut, dengan egois kita doa masing-masing. Makanya kita diajarin doa, Allahumma gfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma alif ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma fat ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arda'an ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farij'an ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma sabbit ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma rzuq ummata Sayyidina Muhammad, farjan ajilan farjan ajilan farjan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliya lana bil ijabati ilahi tawassalna bi qur'anikal karim tunawir basirati wa sam'i wa muqlati wa durhi munir rushdi وترزقني علم اليقين توافقني لحسن العبادة بأسمائك الحسنى تجود بالتوبة نصوح تغفر لي ذنوبي وزلتي وتنظرني في كل حال ولمحتي تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى رسول تشرح لي صدري ويسير لي أمري وتكشف كربتي وبالأنبياء وملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي
وتشريف عني كل شريف بحقهم وشر لذي الشر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخاتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابات اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terusin ya? Terus. Ngantuk nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan aja ya. Ilmunya pelan-pelan. Kalau gas juga nggak nyampe, kalau gas juga berat, panas kepalanya. Bukan hanya panas, saking panasnya, telinga panas, hati panas. Secara tidak langsung ada yang membakar di dalam diri kita, kolbu kita, mata kita jadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, hati-hati juga dalam memilih guru. Ingat, perbedaan oleh thariqah dengan ilmu-ilmu hikmah itu berbeda. Kalau ada guru ngajarin ilmu sakti, itu bukan guru. Itu namanya dukun. Itu namanya paranormal. Itu bedain antara guru mursyid thariqah sama kebatinan. Kalau ada, cirinya gampang sih. Kalau kita datang ke orang yang dianggap hebat gitu kan, datang, oh ini buat dagang, oh ini buat ini buat pengsugihan, macam-macam dah wiridannya tuh. Nah itu kebatinan tuh, nggak nyampe itu sama Nabi SAW. Kalau datang ke guru mursyid, apa jawabannya? Paling nggak sholawat, istighfar, tobat. Karena apa? Karena ngajarin Allahumma anta maksudi waridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifah. Itu thariqah. Allahumma anta maksudi, nggak ada lagi ya Allah, kami berharap maksud kepadamu ya Allah. Waridaka matlubi, ridhomu yang aku harapkan ya Allah. Atini, berikanlah kepadaku, atina, berikanlah kepada kami mahabbah, cintamu, wa ma'rifah, dalam mengenalmu. Jadi ajaran thariqah adalah ketika ngajarin murid-muridnya untuk ridho dengan pemberian Allah, untuk bisa mencintai dan dicintai Allah, juga mengenal jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita telah berjanji di alam ruh untuk menyembah hak kepada Allah, menjauhkan hak kita selain Allah. Allahumma rzuqna nadhar ila wajhikal karim. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang agung, nadhar, memandang zat wajahmu yang mulia. Tuh ajaran kita punya thariqah. Setiap thariqah pasti ngajaran itu. Nggak jauh ngedengar doa-doa tersebut. Kenapa? Karena doa itu diajarkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, hingga sampai 1500 tahun nyampe lafaz doa itu terdengar, baik dengar suara maupun terlafaz, baik berbentuk tulisan. Nah kalau udah begitu, udah jauh tuh, wah ini dagang segini, enggak, ini pegebal nih, ini ngobatin nih. Semua mengharap ridho Allah dengan satu lafaz doa sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ciri guru mursyid, guru yang akan menyelamatkan dirinya ke hadapan Nabi, ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Paham ya? Paham itu? Hati-hati
Banyak orang belajar, puasa hizbul ini, hizbul itu, bener rafatnya, tapi udah salah niat, salah jalur, sehingga mengembangkan hidupnya di alam dunia. Padahal puasanya udah tahunan, akhir hayatnya suhul khotimah. Karena ada ancaman dalam guru-guru mursyid, orang yang belajar ilmu kebatinan, yang kalau orang-orang dulu nih, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, zaman-zaman dulu itu masih mudanya kejadugan, nggak apa-apa itu, premanan gitu kan. Tapi karena beliau belajar bener, akhir hidupnya ngajarin suluk yang benar. Kalau ini kan kebalik sekarang, sholat bener itu kan ya jalur ilmu kebatinan, akhirnya malah jelek. Kalau dulu awalnya preman ya, ilmu anti kebal buat apa, tapi sadar karena benar-benar belajar sama guru yang baik. Di akhir zaman kebalik. Nah itu yang harus kita hati-hati, takut khawatir kita nggak nyampe amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahu-taunya jalurnya rohaninya ke tempat lain. Nah untung kita dapat jalur yang baik, yang benar. Alhamdulillah kita berkumpul pada malam hari ini dengan nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga terbukalah banyak-banyak arah hidup kita. Syekhul Futuh kita dapat, alhamdulillah. Guru Futuh kita dapat. Apa itu guru Futuh? Guru yang tadinya kita ngerti nih agama, cuma sekedar ngerti, sholat enggak, tapi ketika memandang wajahnya, bertemu dengannya, tiba-tiba kita sholat. Tadinya kita berbatin aja. Kalau tahu ilmu apa agama itu, guru itu karomah aja yang dilihat, kewalian yang dia. Tapi ketika berjumpa dengan seorang guru, ngerti gimana dapat cintanya Allah. Seseorang tadinya nggak puasa jadi berpuasa. Seseorang yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji. Yang nggak semangat sholat jadi sholat. Tuh guru yang kita pegang sampai akhirat. Sadar nggak sadar, bukan hanya sekedar ucapannya, bahkan dalam pandangannya, penglihatannya, perjumpaannya mengantarkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan manfaat, sedikit manfaat, walaupun kata-kata ini tidaklah bijak, mohon maaf lahir dan batin, dunia wal akhirat. Nggak sempurna anak jadi guru kalau bukan berkah dari orang tua dan guru yang sebelumnya, Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Atgab, yang telah memancarkan tanaman diri, karena kita mendapat lirikan dari lirikan yang sampai ke Nabi Muhammad SAW. Karena kita dipandang dari sebelumnya orang yang pernah memandang sampai Nabi Muhammad SAW. Karena kita pernah memegang jari, jemari, kaki, mencium kaki, dari tangan sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi sedikit ilmu yang kita miliki, mudah-mudahan mencapai keberkahan di sisi Allah. Bukan hanya menonton, bukan hanya melihat, tapi benar-benar mendapatkan talqin daripada kita punya guru sampai ke Nabi Muhammad SAW. Abdul dzikri fa'lam annahu la Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam ala alihi, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ali kalimatul haqqin وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى نحن من الآمنين آمين 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 برحمة الله وكرمه جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهل يا الله Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, 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 Ya Rabbi. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabba Sayyidana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oh iya, satu lagi. Masalah syariat yang sekarang setiap kampung, setiap tempat sudah mulai nggak paham tentang hal ini, yaitu tentang khutbah Jumat, baik khutbah Idul Fitri, Idul Adha. Kebanyakan daripada kita belum paham bahwa yang namanya khutbah itu wajib. Seseorang yang meninggalkan dari khutbah Jumat maupun khutbah Id, maka batal dia punya sholat. Karena itu 2 rakaat sholat, pengganti 2 rakaat sholat. Sekarang kita lihat khutbah Jumat, ada yang ngerokok, ada yang males ngobrol sana. Padahal ngobrol saja, orang nih lagi ngobrol, kitanya yang batal. Misalkan ada orang ngobrol dalam khutbah Jumat, terus kitanya kayak gitu, keluar suara kita, batal kita sholat, batal khutbah kita, batal kita Jumatan, batal kita Id. Ini sekarang Masya Allah, anggapnya khutbah itu ceramah biasa. Bukan, khutbah itu hal yang fardu, baik itu di Jumatan, Idul Adha, Idul Fitri. Kasih tahu sama teman-temannya. Walaupun kita mau negor pakai tangan gini.
Gak usah bersuara kitanya. Misalkan ada yang ngobrol lagi dengar khutbah Jumat ataupun khutbah Id, cukup pegang badannya. Jangan kita keluar suara. Ketika keluar satu huruf ketika khutbah berlangsung, maka batal kita punya sholat. Teman-teman kita kasih tahu, ibu istri kita juga kasih tahu bahwa ketika kita mau sholat Id, ada tuh kadang-kadang kan habis sholat Id ninggalin khutbah gitu. Banyak tuh sekarang, nggak di mana-mana. Karena dia orang nggak ngaji sih. Dia lupa, dia ninggalin khutbah, dia sama aja nggak sholat Id. Dia nanti ninggalin sholat Jumat, sama aja dia nggak sholat Jumat. Ya, kalau lebih detailnya, ya nggak malam ini, hadis fikihnya. Malam-malam biasa ngobrol. Nanti kalau dibahas lagi, panjang sampai subuh. Nantinya anak-anak, ibu-ibu malah tambah nangis. Sallallahu ya. Wafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, lagi ngapain bang? Misi bang ya? Misi bang. Gak usah. Udah mau penuh soal memorinya. Pak, udah pulang tuh Pak? Cigantung.